Halo, selamat siang. Selamat bergabung dalam Cemara 19 Channel. Saya Hendra Smo selama beberapa waktu ke depan akan bersama Anda dalam program talk show Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia. Jokowi memiliki mimpi besar. Salah satunya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk dalam hal pendidikan yang adil dan merata. Mari kita simak tentang upaya memajukan dunia pendidikan kita. Jokowi memandang pendidikan yang diselenggarakan sebelumnya hanya dimiliki kaum mampu. Mereka yang miskin tidak bisa mengenyamnya. Yang sudah dilakukan Jokowi, mulai dari pemberian Kartu Indonesia Pintar, membangun infrastruktur pendidikan, memberikan pendidikan vokasi, memberikan afirmasi pendidikan untuk anak-anak di daerah 3T, dan masih banyak lagi. Sekarang ini, anak-anak yang kurang mampu telah menikmati buah pembangunan. Mereka bisa membeli sepatu, tas, seragam, dan merasa setara dengan anak-anak yang lain. Kebijakan Pak Jokowi itu tentu terasa sangat berbeda dari presiden sebelumnya. Kenapa bisa begitu? Ini yang akan kita bicarakan nanti. Sebab kebijakan seperti itu ada kaitan erat dengan masa kecil Pak Jokowi yang pernah hidup susah. Meskipun demikian, tentu masih ada banyak kendala dalam pendidikan kita. Indonesia ini masih tertinggal pendidikannya dibanding negara lain. Oleh sebab itu, kita akan mengupas tuntas persoalan ini. Dalam buku Jokowi Mewujudkan Mimpi Indonesia, latar belakang dan terwujudnya kebijakan seperti itu dibahas dengan detail. Benarkah semua itu? Atau hanya permainan kata-kata belaka? Ini yang akan kita bahas segera. Saya akan berbincang langsung dengan Suhairi Misrawi atau biasa dipanggil Kusmis. Halo, selamat siang Bung Kusmis. Selamat siang. Apa kabar? Sehat. Apa sudah bisa dipanggil Pak Dubes? Panggil Kusmis saja. Kusmis. Baik, sebelum saya berbincang lebih jauh, mari simak tayangan berikut ini. Anak-anak saya nih ada 4, yang 1 SMP, yang 3-nya belum sekolah. Saya ingin sekali melanjutkan sekolah untuk hidup yang lebih baik, tetapi orang tua saya tidak ada biaya. Pekerjaan ibu saya di Serang, nyuci pakaian orang lain. Kalau disuruh, dia bekerja untuk menyekolahkan saya. Tadinya kan sekolahnya di kampung, belum nyampe SD, ya TK juga nggak lulus. Anak-anak kita harus sekolah. Kita ingin anak-anak kita pintar semuanya, pandai semuanya, cerdas semuanya. Oleh sebab itu anak-anak kita harus disiapkan sekolahnya, disiapkan pendidikannya. Hari ini telah dibagikan Kartu Indonesia Pintar, bahwa di dalam kartu itu ada dananya. Uang itu hanya boleh dipakai untuk keperluan yang berkaitan dengan pendidikan dan sekolah. Kita ingin anak-anak semuanya belajar yang baik, bisa beli seragam, beli sepatu, beli buku, dan lain-lainnya. Saya sangat senang banget karena PIP ini dapat membantu saya, hidup saya lebih baik lagi dari yang dulu sampai sekarang. Kami, keluarga kami, merasa terbantu, sangat terbantu dengan adanya program tersebut. Beli sepatu, seragam, kerudung. Membeli keperluan sekolah, salah satunya ini suling. Keperluan alat sekolah, kayak beli seragam, sepatu. Mau ngambil bantuan tuh aku semangat banget, Mas. Iki minggu ngopo, aku tanya ibu, gue bayar sekolah Kike, itu buat bayar study tour, udah. Lunasin SPP sama study tour. Kartu Indonesia Pintar yang kita berikan untuk memastikan anak-anak kita bisa belajar di sekolah, dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, sehingga mereka kita harapkan semuanya akan sukses.
Gusmis, bagaimana kalau Anda menilai karakter kepemimpinan Presiden Jokowi dibanding presiden sebelumnya, terutama dalam hal pendidikan? Ya begini, Presiden Jokowi adalah presiden yang berupaya menghidupkan mimpi Trisakti Bung Karno, yaitu kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan yang berkepribadian dalam kebudayaan. Nah, kalau kita berbicara tentang pendidikan, itu sesungguhnya berbicara tentang tema berkepribadian dalam kebudayaan. Karena bagaimanapun kita ini bangsa besar, bangsa yang punya sejarah panjang bagaimana membangun karakter, watak, ciri khas dari manusia Indonesia. Maka kalau kita lihat memang Pak Jokowi ini cara berpikirnya sangat visioner. Bagaimana melihat Indonesia menuju 100 tahun kemerdekaan, yaitu pada tahun 2045 kita akan berusia 1 abad 1 tahun. Maka berbicara tentang Indonesia menuju 1 abad itu, kata kuncinya adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur manusia atau kebudayaan tadi itu. Nah, kita lihat makanya Pak Jokowi membangun tol darat, tol laut, dan tol langit. Tetapi Pak Jokowi juga sadar bahwa selain infrastruktur ekonomi tadi, 3 tol itu, maka harus dibangun adalah manusianya supaya kita berkepribadian dalam kebudayaan. Kata kuncinya di sini adalah pendidikan. Maka oleh karena itu memang kita lihat dalam perjalanan Pak Jokowi memimpin Indonesia sejak tahun 2014, indeks pembangunan manusianya itu naik secara luar biasa dari 66% menuju 70%. Itu tidak lain karena komitmen, program, kerja keras dari Pak Jokowi bersama kementerian terkait untuk menjadikan pendidikan yang berkebudayaan, pendidikan yang memerdekakan. Maka ini salah satu rintisan yang sangat luar biasa menuju 1 abad Indonesia merdeka. Gusmis, pembangunan yang dilakukan Pak Jokowi ini seringkali dikaitkan dengan masa lalu Pak Jokowi yang hidup di Kalimantan. Gimana Anda melihat itu? Iya, itu persis seperti pengalaman hidup Pak Jokowi itu adalah pengalaman hidup semua, kita semua, termasuk saya, Mas. Anda juga pernah? Saya juga besar di pinggiran sungai di Madura, di Sumedang. Di Madura? Iya, Pak Jokowi juga besar di bantaran sungai. Tetapi Pak Jokowi kan lahir tumbuh dari keluarga yang punya mimpi bahwa tidak ada harta yang bisa diwariskan kepada anak cucunya. Hanya satu yang diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Kita tahu ayah ibu Pak Jokowi selalu mengatakan, saya wariskan kamu dengan pendidikan yang pengetahuan untuk masa depan. Itu saya ingat, itu bapak saya. Almarhum bapak saya itu persis sama yang dikatakan oleh orang tua Pak Jokowi kepada Pak Jokowi. Nak, saya akan wariskan kamu dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Maka Pak Jokowi sejak sekolah sampai ke UGM seorang pembelajar yang luar biasa karena tahu betul bahwa masa depan negeri ini terletak sejauh mana anak-anak kita itu berpendidikan, berkepribadian dalam kebudayaan. Maka oleh karena itu lalu Pak Jokowi merumuskan Indonesia cerdas, Indonesia pintar. Saya kira itu diimplementasikan sejak Pak Presiden menjadi wali kota di Solo, lalu kemudian menjadi gubernur di DKI. Kita lihat misalnya potret DKI. DKI ini ibu kota dan kita tinggal di Jakarta ini melihat masih banyak ternyata orang yang tidak sekolah karena tidak mampu membayar biaya pendidikan, SPP. Nah, itulah pengalaman hidup Pak Jokowi di masa mudanya menginspirasi bahwa education for all, at-tarbiyah lil jami' bahasa Arabnya, bahwa pendidikan untuk semua kalangan. Semua kalangan harus
mempunyai kesempatan yang sama untuk belajar. Saya teringat ketika di Mesir. Di Mesir itu Anda pernah tinggal di sana Iya, pernah kuliah di Mesir. Kenapa indeks pembangunan manusia di Mesir tinggi? Ada satu kata kunci. Kata kuncinya adalah pendidikan gratis. Bahkan di Mesir itu sampai program doktoral. Kalau kita, kenapa misalnya saya kuliah di Al-Azhar? Karena di Al-Azhar gratis, tidak bayar. Tidak bayar sejak masuk bangku kuliah. Sekolah itu memang gratis, dulu perintisnya namanya Toha Hussein. Nah, Pak Jokowi dengan program Kartu Indonesia Pintarnya yang menyentuh sekitar 13 juta lebih anak-anak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, yaitu SD, SMP, kemudian SMA atau yang sederajat. Bahkan yang saya tahu sekarang ada 1 juta beasiswa santri. Itu kan luar biasa. Kuncinya adalah pendidikan ya? Kuncinya pendidikan. Iya, anggarannya sangat besar. Kalau tidak salah 12,5 triliun untuk beasiswa pendidikan. Maka saya lihat dulu, zaman saya tahun 80-an. Saya lahir tahun 77. Tahun 80-an saya itu di kampung yang namanya sekolah itu sesuatu yang istimewa karena tidak semua orang mempunyai kesempatan belajar. Tapi di masa Pak Jokowi tahun 80-an kita sekarang maju di tahun 2014 sampai sekarang jutaan anak-anak kita yang mempunyai kesempatan untuk sekolah mewujudkan mimpinya di masa yang akan datang. Maka kalau kita melihat program Pak Jokowi di bidang pendidikan memang tidak bisa terasa sekarang. Dia akan terasa seperti yang Pak Jokowi selalu katakan, akan terasa pada tahun 2045 nanti. Dari data yang saya miliki ya, itu memang ada kenaikan sebesar 38,1% dari 2014 sampai 2019. Itu memang ada kenaikan anggaran pendidikan dari 353,4 triliun menjadi 487,9 triliun. Jadi itu diturunkan dalam bentuk program-program apa saja yang menurut Anda itu yang sangat signifikan akhirnya untuk mengakselerasi, memberikan kesempatan orang biasa untuk mendapatkan pendidikan? Ya, sekarang kan kalau kita lihat fasilitas di sekolah anak-anak saya itu kan sudah bagus sekali. Bagaimana setiap sekolah sudah mempunyai alat-alat yang itu menjadi fasilitas, instrumen untuk anak-anak itu tahu informasi yang terjadi di berbagai belahan tanah air, bahkan di dunia, ya kan? Dengan menggunakan digital yang ada sekarang. Lalu bagaimana meningkatkan kapasitas guru-guru, karena bagaimanapun guru-guru adalah garda terdepan menyampaikan mendidik dari anak-anak kita. Itu juga kualitas dari guru-guru. Lalu kemudian kalau kita dulu masih selalu melihat bahwa sekolah-sekolah yang reot rusak. Nah, sekarang di masa Pak Jokowi ini kita melihat bagaimana sekolah-sekolah sudah diperbaiki. Bagaimana infrastruktur, ada yang dulu ceritanya itu harus melintasi sungai sehingga harus nyebrang, ya kan, melalui sungai. Sekarang udah dibikin jembatan agar anak-anak kita mudah sampai ke sekolah gitu. Jadi dari anggaran sekitar 480 triliun itu kita melihat ada secercah harapan bahwa Pak Jokowi, ikhtiar-ikhtiarnya Presiden Jokowi dalam dunia pendidikan ini telah membangkitkan harapan untuk mewujudkan mimpi Indonesia cerdas. Indonesia yang bisa bersaing dengan setidaknya di kawasan kita, di Asia Tenggara. Bahkan mungkin juga di dunia. Karena jangan salah, kalau kita melihat diaspora kita di luar negeri, itu diaspora kita diaspora yang berkualitas. Di Silicon Valley ya pasti ada orang Indonesia. Bahkan di di Arab Saudi, di Aramco juga ada orang Indonesia. Di Amerika banyak sekali, di Eropa banyak sekali. Artinya manusia-manusia Indonesia ini manusia-manusia cerdas. Tinggal mereka difasilitasi dengan infrastruktur pendidikan, dengan guru-guru, dengan anggaran yang besar seperti yang dilakukan Pak Jokowi. Saya optimis bahwa menuju 1 abad ini
Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan besar di dunia. Oke, Gus Bos. Gini, terobosan Pak Jokowi dalam hal pendidikan itu kan cukup banyak ya. Tapi ini persoalan yang dilihat masyarakat ini kan umumnya hanya soal infrastruktur. Kenapa bisa begitu, Gus? Ya, memang kalau infrastruktur kan bisa dilihat hasilnya. Tadi ada tol darat, ada tol laut, ada tol langit gitu kan. Fasilitas internet masuk desa, ya kan. Bagaimana jalan-jalan mulus itu bisa dilihat. Tapi dalam konteks pendidikan ini memang kita akan merasakan nanti setelah 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun yang akan datang bahwa apa yang telah dirintis oleh Pak Jokowi itu akan ada pepatah di pesantren, may yazra yahsud. Apa itu, Gus? Barang siapa menanam dia akan memetik. Nanti 10 tahun yang akan datang kita baru akan petik hasilnya dari program pendidikan Pak Jokowi. Tetapi orang semua akan tahu bahwa yang menanamnya itu adalah Pak Jokowi. Tidak akan mungkin kita memetik hasilnya kalau tidak ditanam sekarang. Nah, komitmen Pak Jokowi terhadap Indonesia cerdas ini betul-betul sekarang dirasakan oleh banyak kalangan masyarakat. Ya kan? Di berbagai tempat, di daerah tertinggal misalnya sekarang. Mulai dirasakan oleh mereka. Terutama sekarang karena kita pembelajarannya melalui daring secara online juga. Komitmen pemerintah untuk bagaimana anak-anak kita terus belajar dalam situasi pandemi pun itu sangat luar biasa. Karena sekali lagi kita ini adalah manusia-manusia Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan. Kita ini punya mimpi, punya cita-cita ke depan bahwa Indonesia ke depan adalah Indonesia yang maju, Indonesia yang jaya. Nah, Indonesia yang bermartabat. Nah, Pak Jokowi dalam hal ini sejak tahun 2014 saya merasakan langsung karena saya termasuk orang yang ikut menggodok bagaimana education for all atau at-tarbiyah wa ta'lim lil jami', bagaimana semua mendapatkan hak yang sama dalam dunia pendidikan ini, sebagaimana dalam konstitusi kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan program tadi itu kenaikan anggaran yang sangat fantastik, luar signifikan itu menjadi bagian daripada kita bagaimana seluruh masyarakat merasakan pendidikan yang sama. Saya ini Mas sama dengan Pak Jokowi, yaitu produk dari pendidikan Indonesia. Produk dari pesantren. Pesantren. Jadi Anda mendapat kesempatan pendidikan tinggi. Betul. Dan sekarang mau jadi dubes. Pak Jokowi itu kan kalau nggak dapat pendidikan susah. Betul. Pak Jokowi kan memberikan Hari Santri, kado istimewa bagi kita tahun 2016 yang lalu. Itu hasil dari ijtihad kita bagaimana komitmen Pak Jokowi pada dunia pesantren. Lalu kemudian ada undang-undang tentang pendidikan pesantren nih Mas, yang juga pada Presiden Jokowi. Ini akan dikenang sepanjang masa. Nah, Anda tadi sebutkan Pak Jokowi punya visi untuk memberikan edukasi, membuat karakter Indonesia berkepribadian, pendidikan yang berkepribadian, ya, dan berkebudayaan. Ini terjemahnya seperti apa, ya, dalam konteks pendidikan? Ya, terjemahannya adalah bahwa kita diwarisi Indonesia dengan kebudayaan yang luar biasa. Maka kita harus menjadikan kebudayaan Indonesia ini sebagai elan vital untuk membangun karakter manusia Indonesia. Nah, untuk membangun kebudayaan itu harus dengan pendidikan. Misalnya bahasa, sederhana. Bagaimana pentingnya bahasa? Bahasa Indonesia ini bahasa yang mempersatukan, membangun kebangsaan kita. Nah, berkepribadian dalam kebudayaan, kita harus melestarikan bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa ada begitu banyak bahasa-bahasa daerah yang ada. Maka bagaimana saling menguatkan antara bahasa-bahasa daerah dengan bahasa nasional. Yang kedua ada aspek pendidikan yang menarik tentang sejarah. Tentang sejarah yang sekarang Kementerian Pendidikan ini sangat concern terhadap sejarah, yaitu sejarah pendiri bangsa. Kita hidup di masa Orde Baru, di mana sejarah itu, mohon maaf ya, acak adul, sehingga kita lupa terhadap para pendiri bangsa. Bagaimana penghormatan terhadap Bung Karno
sebagai pendiri bangsa, penggali Pancasila. Itu penting juga. Karena kalau kita, kata Bung Karno, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau kita melupakan sejarah bangsa kita, maka kita akan kehilangan kepribadian kita dalam negeri ini. Maka kemudian Kementerian Pendidikan yang saya lihat betul-betul sangat serius bagaimana sejarah bangsa ini betul-betul diajarkan sesuai dengan sejarah bangsanya itu sendiri. Oke Gus, tapi kita ini justru saat ini kita melihat akhir-akhir ini banyak sekolah yang eksklusif, ya, dengan mengusung kode keagamaan tertentu, akhirnya mereka membuat pendidikan terkotak-kotak. Padahal kita ini kan plural. Betul. Bagaimana ini? Nah, saya setuju. Ada satu program Pak Jokowi adalah pendidikan karakter, revolusi mental. Bagaimana menjadikan Pancasila sebagai working ideology, ideologi yang bekerja, hadir di tengah-tengah masyarakat. Nah, kata kuncinya adalah Pancasila. Maka menurut saya Pancasila itu harus menjadi kurikulum, terutama di sekolah-sekolah swasta tadi, yang kita sebut eksklusif. Karena bagaimanapun sekolah swasta itu dia mempunyai kebebasan untuk membangun kurikulumnya. Tetapi menurut saya memang apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sekarang itu harus juga mengadres, menyasar lembaga-lembaga pendidikan swasta tadi itu. Lembaga-lembaga pendidikan swasta itu juga harus mengadopsi pendidikan karakter, pendidikan revolusi mental, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila. Nah, Pak Jokowi sangat concern ya dengan isu Pancasila ini, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45, karena itu adalah pilar-pilar penyangga dari kebangsaan kita. Maka Pancasila itu harus menjadi bahasa anak didik kita. Ada kebanggaan terhadap Pancasila. Ini yang kita khawatirkan, karena kalau generasi kita pasti merasakan betapa istimewanya, betapa dahsyatnya Pancasila itu. Tetapi pada generasi anak-anak kita sekarang, ya kan, kita harus terus wariskan ini. Maka pendidikan kewarganegaraan tentang Pancasila ini harus betul-betul tadi itu sekolah-sekolah eksklusif. Saya kira tidak sulit lah untuk bagaimana, kata kuncinya tentu memang harus ada komunikasi intensif dari Kementerian Pendidikan dan sekali lagi Pancasila jangan dihafalkan lagi. Tentu kita senang sekali Pak Jokowi kan tentang bagaimana Pancasila itu menjadi way of life, cara hidup negeri ini kan. Dulu sebelum pandemi kalau masih ingat itu bagaimana Pak Jokowi selalu mengajak warganya untuk menghafalkan Pancasila, lalu ambil sepedanya kan. Lalu Pancasila itu menjadi perbincangan masyarakat, tidak hanya perbincangan kita kaum akademisi di Jakarta, masyarakat di bawah mulai menghafal kembali Pancasila, mewacanakan, mendiskusikan Pancasila. Nah, tentu fase selanjutnya dari kita setelah Presiden mengajak kita untuk memahami betapa pentingnya Pancasila, maka Pancasila sekarang harus menjadi working ideology. Oh, jadi gak bisa lagi eksklusif. Misalnya karena perbedaan suku, lalu kemudian kita tidak mau berbaur, perbedaan agama, kemudian kita merasa terancam dengan keberadaan umat agama yang lain. Maka memang tahap selanjutnya adalah bagaimana Pancasila itu menjadi working ideology, kemudian Pancasila itu menjadi way of life kebangsaan kita. Kita kembali ke progres yang telah dicapai Pak Jokowi ya, dalam proses pendidikan. Satu, Pak Jokowi ini telah mengurangi jumlah anak putus sekolah ya. Di awal-awal pemerintahan itu ada 70-an ribu anak putus sekolah. Ini sekarang sudah berkurang. Kemudian dari sisi anggaran sudah semakin meningkat ya. 38,1% ya. Kemudian dari yang disebutkan Gus tadi adalah meningkatnya IPM, Indeks Pembangunan Manusia. Tapi ada kritikan lagi nih Gus. Jadi Indonesia ini dipandang pendidikannya masih rendah. Karena
tingkat gemar membaca saja itu kita masih ini paling bawah. Gimana nih Gus? Itu memang apa ya, soal budaya membaca itu bagaimana banyak sekali. mengubahnya? Iya, soal budaya membaca itu memang harus ada keterlibatan keluarga. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kita itu jangan selalu berharap segala sesuatunya itu dari pemerintah, yaitu top down, dari atas ke bawah. Tetapi juga harus ada peran serta masyarakat, bottom up. Nah ini penting sekali. Budaya membaca itu, kata kuncinya adalah keteladanan. Maka yang pertama guru-gurunya, kepala sekolahnya itu harus punya budaya baca yang luar biasa. Karena anak-anak kita itu meniru, mimikri, meniru apa yang dia lihat. Maka saya katakan tadi, orang tua di rumah harus juga memfasilitasi budaya membaca, mengajak anaknya membaca. Lalu kemudian orang tua juga membantu supaya membeli buku. Karena membaca itu terkait juga dengan budaya membeli buku dari masyarakat. Tetapi juga peran komunitas, organisasi, ormas-ormas itu juga sangat penting. Jadi kalau kita berbicara pendidikan itu harus pendekatannya holistik. Tidak hanya satu instrumen. Pemerintah, Presiden Jokowi sudah bekerja sangat luar biasa untuk bagaimana menjadikan pendidikan kita sebagai jalan untuk menuju Indonesia emas tadi itu. Tetapi masyarakat juga harus mendukung. Harus bagaimana, misalnya sederhana saja. Ini peran orang tua. Jam 7 malam, memang itu acara sinetron yang menarik bagi sebagian orang, terutama di kampung-kampung. Nah, maka orang tua di rumah juga harus setelah sholat maghrib TV-nya dimatiin. Jadi memang perlu keterlibatan masyarakat ya? Masyarakat, karena bagaimanapun tidak bisa top down, harus juga bottom up. Dan soal buku yang Anda sampaikan tadi kan sekarang buku juga banyak, e-book ya? Betul. Anda lihat bagaimana ini, apakah masyarakat ini, apalagi anak-anak muda, itu sudah mulai tergerak untuk lebih sering membaca buku? Ini kan kunci untuk bisa lebih tinggi. Iya, begini, anak-anak muda kita sekarang ini lebih visual ya. Visual. TikTok, YouTube, ya kan. Memang sebagian Facebook atau Twitter atau Instagram. Nah, tetapi menurut saya memang perlu digalakkan ini kalau bisa oleh para orang tua 1 jam sehari membaca buku di rumah. Jadi misalnya dari jam 7 sampai jam 10 sampai jam 8 malam. Jadi 1 jam membaca di rumah. Nah, itu kan tidak mungkin pemerintah memaksakan warganya. Tidak mungkin program seperti itu. Yang memungkinkan adalah orang tua kita mewajibkan anak-anaknya untuk membaca 1 jam sehari. Supaya ada keseimbangan antara menonton yang visual tadi itu dengan yang kita sebut dengan literasi membaca tadi itu. Nah, budaya ini harus, dulu saya di pesantren itu unik ya. Bagaimana pesantren saya membangun budaya literasi, budaya membaca itu. Dulu cuma 1 hari dalam seminggu, 1 jam. Dari jam 4 sampai jam 5 setiap hari Kamis. Membaca. Tapi itu dampaknya luar biasa sama saya. Nah, sekarang kalau orang tua di rumah bisa mempraktekkan budaya membaca 1 jam 1 hari saja, itu akan membantu pemerintah. Jadi program Pak Jokowi, Presiden Jokowi yang sangat luar biasa tadi itu, anggaran, infrastruktur, dan lain-lain ya kan, kurikulum ya kan. Nah, sekarang tinggal orang tua di rumah. Jadi bagaimana membangun budaya literasi, tentu di sekolah. Itu bisa juga di sekolah diterapkan seperti di pesantren saya. Misalnya dalam 1 minggu setiap sekolah mewajibkan siswanya untuk membaca 1 jam saja 1 minggu. Itu akan membangun karena pengalaman saya termasuk pembaca yang orang yang gila membaca. Ya, ada yang gila betulan, gila membaca. Saya ini kebetulan gila membaca. Saya sehari masih bisa 4-5 jam membaca. Luar biasa. Jadi saya punya jadwal ini berbagi pengalaman pribadi. Jadi pagi saya membaca 2 jam, sore 1 jam, malam bisa 1 jam 2 jam. Apa itu Gus? Buku-buku yang Anda sukai?
Wah, kalau saya kebetulan karena soal Islamic Studies ya, tentang studi keislaman baik yang klasik maupun kontemporer. Sekarang soal Middle East, Timur Tengah. Middle East. Nah, Timur Tengah itu saya suka bacanya dalam 10 tahun terakhir. Nah, setelah Arab Spring itu saya hampir 11 tahun saya menulis tentang isu Timur Tengah setiap hari Kamis. Saya membaca dan menulisnya asyik gitu. Jadi tetapi kalau budaya membaca ini 1 hari 1 jam saja di rumah-rumah kita, anak-anak kita, maka nggak apa-apa anak kita nonton YouTube, nonton TikTok, nggak apa-apa, hiburan ya kan. Nah, hiburan itu kan juga membangkitkan semangat. Tapi juga kalau bisa orang tua itu 1 jam membaca di rumah, itu program-program Pak Jokowi itu nanti langsung terasa tuh hasilnya dengan cepat itu, karena budaya membaca di kita ini memang betul. Kalau misalnya kalau kita jalan-jalan di Eropa atau di Amerika, naik MRT misalnya, itu kan baca buku semua. Nah, kalau kita di Jakarta lihat orang naik MRT bukannya HP semua. Itu menjadi tantangan, dan mudah-mudahan ada para guru, para dosen yang menonton dialog kita pada malam hari ini. Kalau 1 hari 1 jam membaca itu bisa diterapkan di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah tangga, maka kita akan menuju Indonesia cerdas yang sangat luar biasa dalam 100 tahun 2045 nanti. Oke, Gus. Tadi Anda sudah sebutkan perihal membaca ya, kemudian pendidikan yang isu penting bagi Pak Jokowi, tapi tak kalah penting adalah pekerjaan. Lawangan pekerjaan. Nah, ini kan persoalannya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak itu bukan pendidikan, tetapi koneksi. Nah, ini menurut Anda adakah upaya Pak Jokowi untuk bisa mengubah hal ini? Lah, itu yang hebatnya dari Pak Jokowi itu mikirkan tidak hanya orang pintar, tapi bagaimana orang pintar ini punya pekerjaan. Maka disebut dengan program Link and Match itu, ada program vokasi. Itu kan luar biasa, sangat agresif tuh program vokasi itu. Bahkan sekarang ini kita mempunyai lonjakan orang-orang yang punya skill. Jadi tidak hanya bagaimana nanti orang sekolah mendapatkan ilmu, tapi punya skill untuk pekerjaan. Bahkan sudah disediakan kartu prakerja juga. Itu kan luar biasa juga. Betapa beruntungnya generasi sekarang ketimbang generasi kita. Iya, generasi kita itu cari pekerjaan susah loh. Negara tidak memberikan fasilitas. Tetapi Pak Jokowi sekarang memberikan fasilitas yang sangat luar biasa. Bahkan Pak Jokowi juga membuat semacam sertifikasi. Jadi anak-anak yang lulus di sekolah vokasi itu dia mempunyai sertifikat. Yang sertifikat itu bisa dipakai tidak hanya mencari pekerjaan di dalam negeri, tetapi mencari pekerjaan di luar negeri. Karena permintaan besar dari Jepang, dari Korea, dari Arab Saudi, dari mana-mana, dari Malaysia, untuk pekerjaan-pekerjaan bagi orang yang punya skill kejuruan tadi, diantaranya vokasi itu. Nah, standarisasi yang dibangun oleh Pak Jokowi ini akan membuka lapangan pekerjaan. Jadi sekarang sudah, Pak Jokowi itu luar biasa menurut saya, luar biasa. Sekarang punya program yang namanya SWF, Sovereign Wealth Fund. Bagaimana menarik dana investasi. Karena bagaimanapun tadi setelah banyak orang-orang yang punya skill ini melalui sekolah vokasi itu kan luar biasa jumlahnya besar juga. Tapi kan harus diciptakan lapangan pekerjaan. Melalui SWF, Sovereign Wealth Fund tadi itu Pak Jokowi mendatangkan investor Indonesia yang sekarang Indonesian Investment Authority IIA itu sudah dibangun oleh Pak Jokowi. Nanti setelah datang nih investor membawa uang, itu akan tercipta lapangan pekerjaan sehingga orang-orang yang sudah mempunyai skill tadi itu mereka dengan mudah mendapatkan lapangan pekerjaan. Itu menurut saya cara berpikir yang sangat Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak hanya berpikir hulu tapi juga hilirnya juga. Bagaimana orang-orang yang link and match tadi itu, orang-orang yang berpendidikan mempunyai lapangan pekerjaan. Nah, kartu prakerja sekarang kan luar biasa, sangat agresif. Pak Jokowi memfasilitasi para fresh graduate, orang-orang yang baru lulus baik dari SMK maupun dari perguruan tinggi, supaya mereka mempunyai skill, mempunyai persiapan-persiapan untuk bekerja di
lembaga-lembaga, perusahaan-perusahaan dan instansi terkait. Satu hal yang menjadi isu penting dalam pendidikan adalah soal kedisiplinan, ya. Nah, di Jepang kita tahu ya, para murid itu disuruh mengosek besi, Gus, ya, untuk menjadikan mereka tertib dari sejak kecil, ya. Nah, di Indonesia ini sekolah elit itu malah jadi pelayan bagi murid, ya. Mereka dimanjakan. Ini menurut Anda gimana? Apakah Pak Jokowi bisa merubah hal itu? Ya, memang semua berproses ya. Terutama memang sekolah-sekolah yang mahal ya, yang elit itu memang ya itu kan ada klasternya tersendiri lah. Tapi yang kita berharap adalah sekolah-sekolah yang di kampung-kampung, di daerah-daerah perbatasan, ya kan? Sekolah-sekolah umum lah ya kan. Nah, kedisiplinan ini menjadi hal penting sekali karena tadi itu berkepribadian dalam kebudayaan. Ya, pendidikan tinggi, yes, tetapi berkepribadian dalam kebudayaan juga penting sekali tadi. Bagaimana kebudayaan Nusantara, kebudayaan Indonesia, yang muda menghormati yang tua mengasihi yang muda. Bagaimana, saya masih ingat pesannya dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Kata Gus Mus mengatakan, ada satu ayat dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kata Gus Mus, kalau seandainya manusia Indonesia itu bisa tepat waktu, disiplin, maka kita akan menjadi bangsa besar. Itu aja yang sederhana. Nah, saya ketika di pesantren itu dulu ada satu cara kita berdisiplin itu sederhana, itu bel. Jadi kita masuk bangun tidur ada belnya, mau ke masjid ada belnya, ke sekolah ada belnya, sholat ada bel, cuman bel saja, teng teng gitu. Nah, itu membangun kedisiplinan. Nah, cara-cara seperti ini saya harapkan di sekolah-sekolah pasti ada. Kalau mau istirahat, pergantian waktu, teng teng, itu berkepribadian dalam kebudayaan. Kalau kita dulu punya beduk di masjid-masjid, itu kan kebudayaan Nusantara. Nggak ada itu di negara-negara lain. Nah, berkepribadian dalam kebudayaan ini harus dibangun, tapi sekali lagi harus butuh proses. Nah, terkait dengan sekolah-sekolah elit memang perlu ada semacam dialog-dialog ya dengan pemerintah, pihak swasta dengan pemerintah, supaya tadi itu berkepribadian dalam kebudayaan itu tidak hilang sehingga kebudayaan Nusantara, kebudayaan Indonesia ini tetap mewarnai anak didik kita. Terus yang kedua itu yang masih kita jumpai dalam realitas pendidikan ini adalah pendidikan yang masih dikenal mahal, ya. Bahkan di luar negeri, Gus, di mana-mana ada pungutan ini, pungutan itu. Ya. Ini gimana kita menyiasatinya? Ya, memang harus ada fungsi pengawasan. Yang pengawasan bisa dari kementerian, tapi juga pengawasan dari masyarakat. Bagaimana masyarakat juga betul-betul terlibat dalam proses itu. Kalau di dalam pendidikan kita kan ada komite sekolah dari yang di sana orang tua murid. Orang tua murid juga harus mengontrol supaya tidak ada pungutan-pungutan liar dalam pendidikan kita, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu, karena sangat berat sekali. Saya bertemu dengan begitu banyak warga dan menanyakan sekali, mengeluhkan tentang biaya-biaya yang semestinya tidak dipungut dari orang tua. Maka fungsi pengawasan itu sangat penting sekali dilakukan oleh kementerian terkait, tetapi juga partisipasi masyarakat juga sangat penting supaya tidak ada lagi pungutan-pungutan liar. Karena seperti yang dikatakan oleh dalam konstitusi kita, bahwa setiap anak Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan murah, pendidikan yang terjangkau. Nah, sekarang Pak Presiden Jokowi sudah melakukan kebijakan-kebijakan dan anggaran yang sangat luar biasa. Nah, sekarang tinggal dari bagaimana kementerian itu menerjemahkan, bagaimana masyarakat itu terlibat. Karena sekarang itu ada pandangan seolah-olah semua presiden yang ngurus. Nah, pada level makro
Presiden telah membuat garis-garis besarnya. Nah pada level mikro itu tanggung jawabnya itu pada kepala daerah, pada kementerian terkait. Nah nggak bisa gubernur itu diam. Karena gubernur juga sama tugasnya adalah memastikan program-program presiden itu berjalan. Bupati juga begitu. Bukan hanya bupati, Pak Camat juga begitu. Kepala desa bahkan. Itu yang paling kecil, yang paling mikro. Kepala desa juga harus memikirkan bagaimana pendidikan warganya di sekitar desanya. Jadi jangan sedikit-sedikit semua dilimpah Pak Jokowi, Presiden Jokowi. Iya Pak Jokowi Presiden. Tapi Pak Jokowi sudah membuat satu gambaran-gambaran garis-garis besar bagaimana menjadikan pendidikan kita itu berkualitas, murah, terjangkau. Nah sekarang tinggal kita semua mendukung apa yang sudah digariskan oleh Presiden Jokowi. Gus, Anda tadi menyebutkan visi Pak Jokowi yang mendorong ke pendidikan karakter yang memberikan nilai Indonesia yang berkepribadian, berkebudayaan. Tapi kalau kita lihat realitas saat ini, Gus, ini banyak guru PNS yang justru membenci pemerintah, ya. Mereka bahkan ada yang masuk dalam kategori radikal. Bagaimana itu, Gus? Ya, memang kita ini ketika Pak Jokowi menjadi presiden sejak tahun 2014, kita hidup dalam satu euforia demokrasi. Pilkada-pilkada itu. Euforia demokrasi, orang mengatakan bahwa kita bebas mengatakan apa saja. Sehingga kemudian kebablasan tadi itu. Menyebarkan hoax, anti pemerintah, bahkan memfitnah Presiden Jokowi. Fitnah-fitnah Presiden Jokowi yang sangat luar biasa muncul dalam ranah pendidikan kita. Nah, kita anggap ini semua adalah proses yang harus kita hadapi. Nah, dalam proses ini mau tidak mau harus ada proses apa yang saya sebut dengan proses evaluasi, proses memperbaiki. Maka sekali lagi sebetulnya di kementerian itu sudah ada kanalnya, ya. Ada irjen, ya kan, yang mengawasi itu semua. Dan tidak bisa dibiarkan hal-hal seperti itu terjadi. Jadi ketika ada sebuah peristiwa harus diambil tindakan yang tegas. Misalnya kemarin soal jilbab bagi non muslim, itu kan di dalam kebijakannya sudah jelas tidak boleh lembaga pendidikan itu mewajibkan bagi orang bagi siswanya yang berbeda keyakinan untuk menerapkan keyakinan itu sendiri. Nah, kita mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kementerian Pendidikan karena aturannya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana aturan ini diterapkan, implementasi aturan itu yang kadang-kala di bawah kalah dengan euforia demokrasi tadi itu, dengan politik identitas yang kita lihat dalam beberapa tahun itu muncul, ya kan? Maka setelah Presiden Jokowi mengambil tindakan tegas dengan adanya kelompok-kelompok intoleran itu kan akhirnya membangun kesadaran kita bersama, kan, bahwa bagaimanapun kata kuncinya adalah hubbul waton minal iman. Mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Mencintai tanah air itu adalah mencintai pemimpin kita. Karena bagaimanapun Presiden Jokowi adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis. Maka kalau kita mencintai tanah air, mencintai presiden kita, yaitu Presiden Jokowi. Mencintai guru-guru kita, mencintai orang tua kita. Nah, ekspresi cinta ini yang mestinya harus terus digelorakan dalam dunia pendidikan. Jangan sampai pendidikan kita itu melahirkan benci. Itu berbahaya sekali. Nah, kita melihat dalam beberapa tahun yang lalu itu kan ekspresinya kan benci karena perbedaan politik, ya kan, perbedaan pilihan politik. Nah, sekarang berproses, ya, ekspresi cinta itu sudah mulai muncul, sehingga kita semua berharap bahwa lembaga pendidikan ini adalah lembaga terdepan untuk melahirkan cinta pada tanah air, cinta kepada para pemimpin kita. Terakhir, Gus, kebijakan pemerintah ini kan tentu tidak sempurna. Apa ini masukan Anda untuk pemerintahan Pak Jokowi terkait pendidikan ke depan?
Ya, saya kira kebijakan Presiden Jokowi itu udah luar biasa. Ya. Nah sekarang tinggal kementerian. Maka kementerian itu harus memastikan tadi itu tidak ada pungutan liar kepada orang tua. Karena itu tuh tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, nggak boleh lagi ada kurikulum yang menghina presiden, mohon maaf, menghina pemerintah. Itu nggak boleh. Nggak ada yang anti Pancasila. Itu kan masih ada yang buku-buku ya. Nah ini memang diperlukan satu kerja keras dari kementerian terkait. Nah, kementerian, iya betul. Kalau semua dirjen, semua irjen bekerja dengan sangat baik, saya optimis program-program Pak Jokowi itu akan menghasilkan generasi unggulan. Nah jadi kalau misalnya kalau program Presiden Pak Jokowi ini kurang maksimal, yang salah bukan presidennya, yang salah kementeriannya pasti. Menterinya. Maka mudah-mudahan siaran hari ini ditonton oleh para menteri dan Kementerian Pendidikan terutama dengan seluruh birokrat di bawahnya itu, dirjen-dirjen itu memastikan kurikulum ini kan masih kurikulumnya menjadi persoalan. Menurut saya apa sih masalahnya soal bagaimana Pancasila itu betul-betul menjadi ruh dari pendidikan kita. Kadang-kadang saya mikir apa masalahnya. Karena kita kadang-kadang itu kan kita harus fokus kementerian ini untuk bagaimana visi, misi, program Pak Jokowi itu pada tataran implementasinya itu betul-betul sudah berjalan atau tidak. Nah itu yang harus diinikan sekarang. Oke Gusmis. Baik pemirsa Cemara 19 Channel, demikian bincang-bincang saya dengan Suhairi Misrawi alias Gusmis yang telah memberikan pandangan, kesaksian bagaimana pendidikan di era Presiden Joko Widodo dan manfaat yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Semoga mencerahkan bagi kita semua, tetap optimis, tetap sehat, dan wassalamualaikum.